Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Kamali selaku penceramah, yang terhormat Takmir Masjid Baitul Shomat, yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri Madin Baitul Shomat, serta para santriwan santriwati Madin Baitul Shomat yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal keluarga besar Madin Baitul Shomat. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak para hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan takmir Masjid Baitul Shomat. Acara yang keempat acara inti tausiah, dan ditutup dengan doa yang ramah-tamah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Hafiz kami persilakan. Silakan maju ke depan, Mas Hafiz.
Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan takmir masjid Baitul Sholat. Kepada Bapak Masjid kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, acara dilanjutkan dengan tausiah
Inna hamdalillah arsala rasulahu bihidayatil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para bapak sahabat mugi-mugi rawuh panjenengan sami menika bermanfaat khususnya kepada santriwan-santriwati kita dan dimaksud para jamaah masjid Baitul. Salam wassalam kita kurangkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga saha sedaya priyatipun. Mugi-mugi kula ngaturaken pikantuk sahabatipun wonten ing kiamat. Amin. Para bapak saha ibu lan sahabat keluarga Sampai matur pertama maturaken pawuh dumateng bersama kami Masjid Baitul Jamaah. Ini kula wonten ing sampun saged sowan wonten ing jamaah iki kanthi aturan sekedhik inggih punika memberikan peringatan dumateng panjenengan sami lan ugi kesipen dumateng para ustadzah, para wali santri, dan tidak kalah pentingnya yaitu santriwan-santriwati Masjid Baitul Sholat. Saya merasa bangga karena anak-anak kita, santriwan-santriwati kita ini masih terus belajar di dunia selama Senin sampai Jumat, waktunya jam berapa? Setengah sampai jam 5. Ya, terima kasih. Ini saya sedikit memberi pesan kepada anak-anak. Coba dengarkan ya anak-anak ya. Coba didengarkan. Ini saya memberi motivasi kepada santriwan-santriwati yang sudah belajar di Masjid Baitul Sholat ini. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak, kepada santriwan-santriwati yang telah melaksanakan halal bihalal pada sore hari ini. Dan saya menekankan
supaya anak-anak belajarnya digiatkan, ya, jangan sampai kendor, belajarnya digiatkan, sebab kalian nanti yang akan menjadi generasi penerus bapak-bapak dan ibu-ibu kalian. Kalau sekarang belum belum terasa hasilnya. Nah, mungkin 10 tahun 15 tahun akan datang, baru kamu nanti tahu terasa hasilnya ketika anak-anak belajar, yaitu di dunia Masjid Baitul Sholat. Maka dari itu, supaya anak-anak belajar di Masjid Baitul Sholat lewat dunia ini, nanti ada nilai plusnya, nilai ibadahnya. Tolong akan berangkat dari rumah itu anak-anak harus niatnya apa dah? Belajar di Masjid Baitul Sholat di dunia ini, kamu berangkat dari rumah harus niatnya apa? Untuk menuntut ilmu. Itu harus diniati ya anak-anak ya, harus diniati. Ojo syukur budaya, pokoknya berangkat ke masjid, koyo cetrok ustadzah, teman-teman, jangan hanya seperti itu, diniati untuk mencari ilmu. Jadi harus niat dari rumah, sebab niat ini penting, ya. Niat ini penting. Kalau udah kita niati, ya kita nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu saya pesan anak-anak ya, berangkat dari rumah itu harus niat untuk menuntut ilmu. Ini saya bawakan motivasi suatu hadis, kalau nanti diperhatikan oleh anak-anak. Dawuh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang meniti untuk mencari ilmu, meniti, kita berangkat dari rumah niat untuk mencari ilmu, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah kalian nanti masuk surga. Nah, maka dari itu akan berangkat ke dunia mencari ilmu itu harus diniati ya, niat mencari ilmu. Insya Allah dengan niat seperti itu, Allah nanti akan mempermudah anak-anak santriwan-santriwati jalan menuju ke surga. Teruskan belajarmu ya anak ya, diteruskan belajarnya dengan tekun istiqomah. Insya Allah kalian nanti akan menggantikan bapak-bapak ibu-ibu kalian. Dan terima kasih kepada wali murid atas dorongan pun. Ini putrane diarahkan untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu. Ini jumlahnya berapa Bu? 50-an. Alhamdulillah, itu termasuk jumlah yang cukup banyak gitu ya. Di dunia jumlahnya sekian itu sudah cukup baik. Ya, terima kasih pada ustazah yang tekun untuk membina putra putri kita
supaya nanti putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solihah, akan menggantikan bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah tua, lansia, kecuali yang masih timur, ustadzanya masih timur semua saya kira itu. Tapi untuk akhirnya ini ya, yang sudah lansia. Nah, itu pesan yang pertama yang saya sampaikan kepada santriwan. Sekarang tentang halal bihalal. Di penghujung bulan Syawal, ini pun naik kelas ya. Di penghujung bulan Syawal ini, santriwan-santriwati beserta wali santri kerjasama dengan takmir dan semua ustadzah mengadakan halal bihalal. Kalau mau sambutan dari takmir sambil diperlakukan, pilih inti dari halal bihalal itu harus saling maafkan satu sama lain. Okay. Jadi di bulan Syawal ini harus sudah meningkat segala amal ibadah perbanyakan. Nabi dawuh waktu juga mengadeskan di punakurakan ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah dan bisa berkurang. Terus iman kula panjenengan ingkang kita yakini nika saged tambah dan bisa berkurang, bahkan bisa tidak masalah. Pramila saking menika kula mengajak kula nyuwun marilah iman yang sudah kita miliki, kita yakini itu kita pupuk, kita bina supados tambah kuat. Sebab iman yang tidak dibina, yang tidak dipupuk itu nanti akan berkurang akhirnya bisa hilang sama sekali. Pramila saking menika lewat pesan sampai menika kula berpesan utamanya di masa pribadi kula piyambak, karena iman itu dari Nabi bisa tambah bisa berkurang, marilah kita selalu kita pupuk. Bagaimana memupuknya? Ya lewat pertemuan, lewat pengajian, lewat ceramah, membaca Al-Quran, baca buku-buku yang bermanfaat. Itu insya Allah dengan salah satu cara untuk memupuk iman keluarga. Tapi kalau dibiarkan Pak Bu, iman yang kita miliki itu lama-lama akan berkurang, apalagi jauh dari masjid atau mushola. Pramila saking menika bulan Syawal ini merupakan bulan peningkatan amal ibadah keluarga. Tentang berpatat bersama, Nabi dawuh ulu bani agama kotor wa baru kotoinan lalabu. Tiap-tiap bani Adam, tiap-tiap manusia itu punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah yaitu orang yang mau bertobat. Tobat di mata Allah yang memperbanyak baca istighfar. Tobat kepada sesama yaitu punya kesalahan kita sama-sama memaafkan. Nanti baru memberi dan minta maaf. Sehingga pada bulan Syawal ini betul-betul kita
keluar dari kesalahan, keluar dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pramila saking menika kesempatan halal bihalal pada saudara ini besar sekali manfaatnya. Sebab satu sama lain itu harus minta maaf. Kalau kita punya kesalahan pada orang dan mau minta maaf, Allah tidak akan mengampuni dosa walau panjenengan saja. Insya Allah dosa kita selama bulan Ramadan, dosa kita pada Allah akan maafkan. Sebab selama 1 bulan pulau panjenengan digendeng, tidak akan puasa 1 bulan penuh, tidak akan sholat tarawih 1 bulan penuh, membaca Al-Quran siang, pagi, malam, dan ditutup dengan membayar zakat fitrah. Dengan cara-cara seperti itu, insya Allah kesalahan kita pada Allah itu akan diampuni. Tapi kesalahan kita pada sama manusia, Allah tidak akan mengampuni apabila kita tidak mau saling memaafkan. Ini pentingnya biasa seperti itu. Pramila saking menika setelah Bapak Ibu anak-anak keluar dari Ramadan, jangan merasa bebas. Oh, saya ke Surabaya, alhamdulillah bebas kewajiban. Bukan Pak Bu, bukan. Sebab ada amalan pasca Ramadan. Kita digendeng selama 1 bulan. Itu nanti bisa kita lihat hasilnya setelah kita keluar dari Ramadan. Kalau keluar dari Ramadan masuk Syawal itu pengamalan kita tetap seperti dulu, tidak ada peningkatan, berarti penggendrengan selama bulan Ramadan itu tidak bermanfaat. Jadi wesbar yoga juga enak, itu tidak bermanfaat. Pramila saking menika ada amalan pasca Ramadan. Ini yang penting Pak Bu. Amalan pasca Ramadan. Kalau di dalam Ramadan dulu kita diwajibkan puasa 1 bulan, keluar Ramadan ini masih ada kelanjutan. Selain Ramadan diwajibkan puasa, tapi di luar Ramadan kita nanti lanjutkan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah yang hubungannya dengan Ramadan itu puasa Syawal Pak, 6 hari. Tapi ini habis waktunya. Kalau puasa Syawal itu kan gandengannya kalau Ramadan. Tapi kalau puasa Senin Kemis, puasa puasa Daud itu masih bebas waktunya. Tapi puasa Syawal ini waktunya terbatas. Hubungannya dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Bagi bapak-bapak ibu yang melaksanakan puasa Syawal, terima kasih kemarin sudah melaksanakan. Bagi yang belum, ini waktunya sudah habis Pak Bu. Jadi Syawal besok tahun yang akan datang aja nanti. Bagi yang belum melaksanakan, marilah kita laksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Walaupun itu hukumnya sunnah Pak, tapi manfaatnya luar biasa.
Ini yang saya maksud amalan pasca Ramadan. Jadi sekeluar kita keluar dari Ramadan itu masih ada tindak lanjutnya, yaitu disambung puasa 6 hari pada bulan Syawal, namanya puasa Syawal. Ada nggih? Dari Nabi waktu itu nanti ada. Man soma Ramadan soma ba'au sitan min Syawalin kana kasya medani. Sapa wonge sing poso Ramadan banjur diikuti 6 hari pada bulan Syawal. Karena kasih dari seakan-akan orang itu puasa sepanjang masa. Itu dari Nabi kan. Puasa Syawal itu bisa dilaksanakan berturut-turut selama 6 hari, bisa diselang-seling selama masih bulan Syawal. Tapi kalau kita akan rasakan untuk bulan Syawal ini sudah di penghujung, berarti sudah tidak ada waktunya, kan gitu. Besok saja tahun yang akan datang mudah-mudahan kita masih ketemu orang yang kan gitu. Monggo kita lanjutkan di setelah puasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan, kita tambah 6 hari yang namanya puasa Syawal. Okay. Sebab kalau kita apa itu namanya kita akan menurut pemikiran setiap amal kebaikan itu kan pahalanya 10 kali. Gitu. Kalau kita puasa selama 30 hari kali 10 berarti berapa? 300. Terus kita tambah 6 hari puasa Syawal berarti 60 kali 10 kan. Jadi puasa Ramadan 30 dino ditambah 30 dino ping 10 berarti kondo karo 303 dino kan tahun utuh. Perhitungan pun kalau mendengar tapi perhitungan Allah lebih dari itu makhluk, lebih dari itu yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan dilatih tahajud selama 1 bulan penuh, gitu. Tahajudnya nang Ramadan ini tarawih itu tahajud itu. Setelah kita keluar Ramadan, itu kan masih ada tindak lanjutnya, namanya apa? Amal pasca Ramadan. Supaya penggelingan Allah dalam 1 bulan kita melaksanakan tahajud itu bermanfaat, itu nanti masih ada tindak lanjutnya. Monggo keluar dari Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya kita tahajud. Bang sudah dilatih 1 bulan penuh kita melaksanakan tahajud di dalam Ramadan yang namanya sholat tarawih. Tapi di bulan Ramadan itu nanti namanya tahajud. Okay. Allah jauh dalam surat Al-Muzammil lebih mungkin dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Yang dimaksud orang-orang yang berselimut di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumi laila ila qalila, bangunlah untuk sholat malam
kecuali sedikit. Berarti wong sing tidak tahajud itu ora akeh gawe sedikit. Memang berat Pak Bumi. Berat. Mosok tengah wengi kon tangi terus kudu. Kan berat ya. Walaupun berat, tapi ini manfaatnya luar biasa Pak Bumi tahajud itu. Oke. Napa malih kalau sudah terbiasa itu otomatis orang yang sing buka kok ayam jam 3 tengah papan dia bangun. Tapi ini perlu dilatih. Ibadah itu kan perlu dilatih. Kalau nggak dilatih dia berat Pak. Berat. Pertama latihan itu ya harus kita paksa. Diri kita paksa. Sebab namanya ibadah itu yang butuh bukan Allah tapi kita semua ini. Kalau Allah tidak butuh, umpama wong sandono iki iman kabeh Gusti Allah ora utuh. Umpama wong sandono iki kafir kabeh, musyrik kabeh Gusti Allah ora rugi. Pramila saking punika ibadah itu kebutuhan kita masing-masing. Nggih. Ngaten nggih. Terus dawuhe Allah niswahu amikus minhu qalila. Separuhnya atau kurangi sedikit. Ausid kalaihi warotil Qur'ana tartila. Atau tambah dari separuh itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan pelan-pelan. Jadi kalau kita melakukan sembahyang, baik itu fardu atau sunnah, kita tidak boleh tergesa-gesa. Membacanya harus tartil, pelan. Kita mengerti apa yang kita baca, biar sholat kita khusyuk. Tapi kalau kita hanya membaca agak hati-hati, kadang-kadang lali, itu sudah berangkat. Biasa macam itu, nggih, biasa. Itu sholat piro, kadang-kadang lali terangkat oleh piro. Mulanya Gusti Allah dawuhne, bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan, dengan tartil. Jangan usah bergesa-gesa. Sebab pada waktu Nabi masih hidup itu ada orang yang sholat di masjid. Sholat belum cukup, dikatakan oleh Nabi, kamu belum sholat. Sholat dua cukup, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dikatakan oleh Nabi. Mengapa? Karena tidak khusyuk. Sing diwaca Allah nggak ngerti maksudnya. Jadi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Kadang-kadang awal ini kaya wis mandar ngerti sing diwaca tengah-tengah ngoten lem pikiran wis mbuh parane. Nggih. Parane mbuh kadang-kadang lali yo nek terang-terangan ngerti. Pramila saking punika kita diharuskan baca Quran dalam sholat itu harus pelan-pelan tartil, jangan sampai besar supaya sholat Qur'anina sakit khusyuk kan ya. Memang sholat khusyuk itu lebih berat, tapi tetap kita usahakan. Waktu sholat malam berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4 niku wonten 3 waktu. Mungkin monggo kita
kita sesuaikan. Waktu awal ba'da sholat isya langsung disebut qiyamul lail. Jadi bar sholat isya itu saged langsung sholat malam jenenge sholat lail namanya gitu. Yang kedua, jadi itu dilaksanakan sebelum tidur maksudnya. Itu namanya sholat lail. Yang kedua, waktu pertengahan malam antara jam 12, 1 dan jam 2 dilaksanakan sesudah tidur disebut sholat tahajud. Jadi pengingat sare dhisik terus ngumpul sholat kuwi jenenge sholat tahajud. Ning lek bagi langsung kuwi jenenge dudu sholat tahajud, jenenge sholat apa? Lain malam. Jadi sholat tahajud itu syaratnya tidur dulu, tidur bangun itu namanya sholat tahajud. Yang ketiga itu bisa waktu akhir malam. Akhir malam itu bisa jam 3, bisa jam setengah 4. Sing penting orang sampai masuk waktu subuh ya. Itu waktu sing terakhir. Dene caranipun, cara sholat tahajud itu disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Itu hadisnya jauhan. Tidak lebih sholatnya Nabi, sholat malamnya Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yang lebih dari 11 itu. Oke. Kalau sholat tarawih berdasarkan hadis Aisyah itu kan 443. Gitu. 443 kata-kata salah kata-kata salah ditutup diteripun 3. Tapi dalam hadis lain disebutkan sholatul laili masna masna. Sholat malam ki luru. Lek kuwatir kamu nanti malam subuh tutuplah mikir. Jadi yang pertama itu bisa 2 sampai 5 kali. Berarti 5 kali kira-kira apa? 10 lah. Loro ke 5 kan 10. Kuwi ditutup pikir 1. Terus yang kedua bisa dilaksanakan 2 4 kali. Berarti kan 8 ya. Kuwi kok mikire 3. Itu yang kedua. Dengan terserah milih sing pundi. Loro ping 5 ditambah mikir 1, loro ping 4 ditambah mikir 3. Kata Pak dan sholat malam ini Nabi selalu mengawali dengan sholat iftitah. Selalu Pak itu Pak. Baik itu di dalam sholat tarawih atau sholat tahajud, Nabi itu sholat malam mesti diawali dengan sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat pembukaan 2 rakaat, bacanya ringan. Allahu Akbar cukup Fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya. Kuwi jenenge iftitah. Itu jangan hitung tahajud. Tahajudnya nanti setelah iftitah. Kata nggih? Itu aturannya seperti itu. Nah, sekarang apa to manfaatnya sholat tahajud itu besar sekali manfaatnya. Yang pertama itu dimuliakan Allah. Jadi wong sing gelem sholat tahajud kuwi besok dimulyakne ning Gusti Allah di surga. Yang kedua dimudahkan segala urusan. Jadi segala urusan dunia itu dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga dilepaskan dari segala kesulitan. Sedangkan yang keempat apabila ada gangguan
umatnya sing wis terbiasa itu getut tangi rontok kaset getut. Pramila saking punika ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan perjuangan. Sasampunipun kula panjenengan medal saking Ramadan, marilah kita lanjutkan ibadah kula panjenengan sami. Lek dilatih tarawih tahajud ning Ramadan 1 bulan penuh, keluar Ramadan marilah kita teruskan, yaitu dengan sholat tahajud. Lek saya latihan yo aja langsung 11 abad kabeh ya. Lek saya latihan pamane ro tekangan tak turu pikir, sesuk tambah neh, sesuk tambah neh. Tapi kalau yang sudah terbiasa itu lek gak bener nggih iman. Betul nggih. Betul. Sebab awak ini semua calon mayit ini ya, semua calon mayit kapan mati nih walau alam, tapi yang jelas kita pasti akan mati. Lek elingi wonten niku kita pasti akan mati. Walau aku sekno proses suwi belum tentu. Aku istilah kayu enggak belum tentu. Gitu. Bab masalah mati itu urusannya Allah SWT, tidak ada yang tahu. Tapi karena itu rahasia Allah, maka kita harus selalu siap mempersiapkan diri. Yang utamanya meningkatkan ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Pak Bu ya, ini tidak lanjut atau amal pasca Ramadan. Itu tadi tahajud. Salajengipun tentang kita tadarus Al-Quran selama 1 bulan harus Quran. Apalagi seperti Ramadan terus ya untuk Quran, jangan. Kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan dengan kajian. Apakah bentuknya kajian tafsir? Kalau di sini benar belum. Ya, itu dites lah ya. Tempat saya itu Pak Abu setiap malam Senin, akan malam Senin, dari maghrib sampai Isya. Ya, itu kajian tafsir Al-Quran. Tapi tolong nanti untuk pembinaan jamaah, yo merasa suwi-suwi pamannya setengah jam, yang penting kan rutin kita laksanakan rutin, insya Allah itu nanti akan lebih baik. Kalau di dalam bulan Ramadan ada zakat fitrah, di bulan Ramadan apa ada enggak? Tapi bisa kita tidak lanjuti, yaitu dengan bentuk sedekah. Bentuk sedekah. Ini artinya amal pasca Ramadan pastinya Pak. Jadi lagi Ramadan ini zakat fitrah itu soal Ramadan misalnya zakat utamanya kok sedekah, infak, infak tiap Jumat, sedekah setiap saat. Ini termasuk tindak lanjut dari amal di dalam bulan Ramadan. Ini jam piro ini? Tengah 5 sampai jam piro ini lagi? Kita kesel ya. Ini kesel. Kalau kita ngaten Pak Bu ingkang saged aturaken wonten kesempatan menika, kula mengajak dumateng jamaah, dumateng wali santri, kepada anak-anak kami santriwan
Tapi marilah ibadah pasca Ramadan itu kita tingkatkan deh, kita tingkatkan. Jadi biar puasa wajib 1 bulan di luar Ramadan masih ada tidak lanjut puasa sunnah. Tapi puasa Safar pun habis ini. Bab hubungannya puasa Safar itu kalau Ramadan langsung. Kalau Ramadan pokoknya selama masih bulan Safar. Terus pada hari ini Safar itu sudah di penghujung. Insyaallah tanggal terakhir. Terus kita tindakan puasa sunnah, puasa kok bisa Senin Kamis, bisa Daud, bisa Bid, ya. Itu manfaatnya juga besar sekali, Pak. Awak yang sehat, jadi wong puasa itu bisa mengurangi kadar gula, ya. Bisa mengurangi kadar gula. Awak sehat, bisa awak sehat. Oleh Senin Kamis wasabi itu tengah bulan ya. Kalau tengah bulan. Nah puasa Daud itu berat. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa itu kan berat. Ya saya kerja mau kira-kira awal puasa Senin atau puasa itu bisa lah. Sholat tahajud perlu dilatih. Bagi yang belum dibiasakan dene carane kadang-kadang itu mau panjenengan saged nindakake awal waktu awal ya kuwi bagi langsung jenenge tiyang mulai lek batu urus tangi salat jenenge tahajud bisa tengah malam bisa akhir malam pokoknya ora sampai masuk waktu subuh. Kalau kita mengatakan dengan satu laporan, mugi-mugi amalan pasca Ramadan kalau mereka sakit lanjutkan sakit tidak akan mabuk ya. Kita ya usaha, pakai ngaji laporan sing jenenge maut ajal itu tidak ada yang mau Allah dan itu jadinya waktu dan kita harus siap untuk menghadapi ajal atau kematian, yaitu untuk memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan berbila ingkang kulaturaken koleres keleresan itu namun saking asal Gusti Allah, bila ingkang kulaturaken salah kesalahan itu namun saking pribadi kula wilasan. Kalau kita tidak kesempatan bisa taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Allah bisa untuk anjur Allah. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi yuswa panjang, sehat lahir batin, tekun beribadah, anak-anak santriwan mati, mudah-mudahan belajarnya istiqomah ya anak ya. Bahwa kalian ini sebagai penerus generasi bapak-bapak dan ibu yang sekarang sudah lansia ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina wa wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sabirin hamdan ma'ini hamdan wa masjidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika. Allahumma inni as'aluka manafi'a rizqan nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kamali yang telah menyampaikan tausiahnya dengan jelas. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang terhormat, marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mohon berkenan hadirin sekalian untuk dapat berdiri serta berjabat tangan dengan seluruh keluarga besar Majelis Baitul Sholat, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Dan setelah itu, bapak ibu yang terhormat, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semuanya. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak malih Bapak Ibu. Ora. Dereng sholat. Mbak Ten, diparing nih mak. Kali mimi. Ya duduk di maam jajane duduk. Duduk lagi sayang. Duduk malih duduk. Duduk sayang. Duduk.
Saya Pak Anu nyun plastik. Nggih.
Kaya wong jajan pasar kan pertama boten jenenge. Grebek pasar.